Jumpa lagi bersama saya di sini, dan kali ini kita akan bahas seputar berita terbaru dari Fiorentina ya, yang akan kita ambil dari sumber berita Viola Club Indonesia. Di sini akan kita bahas seputar Fiorentina siap mencari penyerang baru, dan akan kita bacakan ya di sini dan akan kita analisis juga. Fiorentina siap untuk mencari seorang penyerang yang dapat memberikan kestabilan pada lini serang mereka, yang musim ini sering mengalami kesulitan dengan Cabral dan Jovic. Oke, di sini kita lihat ya, memang jelas lini serang Fiorentina ini mengalami krisis ya. Fiorentina tidak bisa memanfaatkan potensi dari kedua striker handal yang mereka miliki. Luka Jovic, kita tidak bisa meragukan Luka Jovic ya. Dia dari Real Madrid, meskipun dia tidak dipakai di sana, tetapi dia adalah nama besar sepak bola. Kemudian Artur Cabral, sebelum didatangkan oleh Fiorentina, Artur Cabral ini juga memiliki potensi yang luar biasa. Dan di Fiorentina, kedua pemain ini tidak bisa menunjukkan permainan yang bagus. Rasio mencetak gol mereka juga tergolong tidak banyak ya. Dan tentunya ini berpengaruh pada hasil pertandingan. Tapi bila kita melihat rasio mencetak gol dari kedua pemain ini, bila kita bandingkan Artur Cabral dan Luka Jovic, Artur Cabral memang lebih unggul dari Luka Jovic. Tetapi mentalitas dari Luka Jovic ini lebih baik daripada Artur Cabral. Luka Jovic seringkali berikan assist pada rekan satu tim dan mencetak gol. Memang dari kedua pemain ini ada plus minusnya ya. Jadi tergantung Italiano bagaimana menilai pemain ini. Kita bacakan lagi di sini. Salah satu dari kedua penyerang yang saat ini berada di Fiorentina harus pergi, dan Fiorentina tampaknya sudah memilih siapa yang akan dikorbankan. Berdasarkan nilai pasar yang lebih tinggi, mengingat performa terbaik dalam hal ini mencetak gol 17 dibanding 13. Artur Cabral adalah nama yang Fiorentina bisa jual di pasar untuk mendapatkan penyerang baru. Nah, bila kita melihat performa dari Artur Cabral ini memang tidak maksimal di Fiorentina. Tapi dia juga memiliki skill yang mumpuni sebenarnya. Terlihat dia bisa mencetak 17 gol. Lebih banyak dari Luka Jovic. Tetapi di sini kita sedang memikirkan bagaimana supaya Fiorentina ini bisa lebih kuat. Nah, Fiorentina memiliki dua striker, yaitu Luka Jovic dan Artur Cabral. Keduanya ini biasanya bermain secara bergantian. Ada kalanya Luka Jovic duluan, ada kalanya Cabral duluan. Dan ini juga memperlihatkan ya, bahkan pelatih sendiri seperti kebingungan. Siapa dari kedua pemain ini yang dianggap striker nomor satu, karena mereka memiliki kelebihan masing-masing. Melihat hal ini, Fiorentina sepertinya akan mencari striker baru. Bisa jadi penjualan Artur Cabral ini akan memberikan dana segar bagi Fiorentina untuk bisa menambah dana untuk merekrut striker yang lebih tajam. Ada juga opsi mencantumkan pemain Brasil ini sebagai negosiasi, sebagai kesepakatan. Nah, bisa menjadi kesepakatan, dalam hal ini bisa terjadi barter. Jadi Cabral dalam hal ini bisa menjadi opsi. Di saat kita membutuhkan sektor gelandang, kita akan memasukkan Cabral di dalam pertukaran pemain tersebut. Kemudian kita menambah nominal berapa juta euro seperti itu, dan kita masukkan juga Cabral dalam klausul. Dan itu juga akan sedikit meringankan beban tim ya. Itu adalah strategi transfer. Tetapi bila kita lihat, kebuntuan Fiorentina ini tidak hanya karena striker yang kurang bisa memanfaatkan peluang. Tetapi kita juga melihat, lini tengah kita juga harus ada evaluasi. Kita tidak bisa terus-terusan mengandalkan Jack Bonaventura, Nico Gonzalez. Tidak bisa seperti itu. Sebelumnya ada Amrabat. Dan Amrabat ini tahun depan sudah hilang. Bahkan sedikit bisa dipastikan ya, meskipun masih per hari ini dia masih terhitung masih di Fiorentina, tetapi dia sudah ada sinyal untuk hengkang. Nah, di sini kita harus memilih siapa pemain pengganti yang lebih hebat dari dia, yang bisa membuat lini tengah Fiorentina ini jauh lebih hebat. Fiorentina harus bisa memilih pemain yang berkualitas. Fiorentina harus jeli menentukan pilihan siapa yang akan direkrut. Karena di musim kemarin kita sudah gagal di 2 final.
Dan di tahun ini kita tidak ada laga internasional ya, hanya di domestik saja, yaitu Liga dan Coppa Italia.